Halo, senang sekali Anda bergabung lagi dengan kami dalam sesi penjelajahan mendalam ini. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang menurut saya menarik banget. Bab 5 dari buku The Source. Judulnya Kelincahan Otak. Jadi misi kita nih, gimana caranya kita bisa ya lebih gesit gitu ya, pindah-pindah cara berpikir, biar potensi kita keluar semua. Karena katanya nih di buku ini, banyak dari kita tuh sebenarnya nggak optimal pakainya. Bukan karena kurang pinter, tapi suka ngeblok jalur mikir tertentu gitu. Nah, paham kelincahan otak ini katanya sih kunci buat buka the source itu tadi. Kekuatan terdalam kita gitu ya. Betul sekali, dan ini penting nih digarisbawahi dari awal. Kelincahan otak tuh bukan cuma soal mikir cepat ya, bukan sekedar multitasking juga, tapi lebih dalam. Maksudnya bisa pakai semua kapasitas otak kita. Logika jalan, emosi juga diakui, intuisi didengarin. Bahkan badan kita ngasih sinyal apa? Semuanya nyambung, harmonis. Ini bukan skill tambahan loh, tapi kayak kondisi dasar biar kita fungsi optimal, utuh gitu. Di kerjaan, hubungan, ya di mana aja. Mengakses seluruh diri Anda lah intinya. Oke, menarik. Kita bedah langsung ya konsepnya. Menurut buku ini, apa aja sih bagian penting dari kelincahan otak ini? Ada beberapa poin ya. Yang pertama disebutin itu kemampuan buat fokus banget ke satu hal. Kalau lagi perlu ya, kayak laser fokus gitu. Terus yang kedua, bisa lihat satu masalah atau situasi dari banyak sudut pandang. Kayak muter-muter kubus Rubik di kepala. Nah terus yang ketiga, ini nih yang krusial menurut saya, bisa pindah-pindah antar cara mikir itu dengan mulus dan sadar pindahnya. Jadi bukan cuma punya banyak alat, tapi bisa ganti alat pas butuh, gitu. Keempat, bisa nyatuin ide-ide dari jalur-jalur beda itu jadi satu solusi utuh. Dan terakhir yang ikat semuanya, ya mikirnya seimbang. Nggak kejebak di satu cara aja, misal logis melulu atau emosi melulu. Kedengarannya kayak fleksibilitas mental level tinggi gitu ya. Penulisnya kan nekenin tuh, di dunia yang makin kompleks, berubah cepat, kadang nggak jelas, ini kemampuan adaptasi sama mikir fleksibel ini udah bukan bagus kalau punya, tapi wajib gitu ya. Buat bisa jalan, kalau kita kaku di satu cara mikir, wah kayaknya repot ya. Setuju nggak? Setuju banget. Kaku mikir itu, wah resep pasti buat ketinggalan atau salah ambil keputusan. Nah, buat bantu kita ngerti nih, alat-alat mikir apa aja yang kita punya, buku ini ngasih modal yang praktis lah. 6 cara berpikir utama. Anggap aja ini kayak peta sederhana, jalur-jalur saraf utama di otak kita. Biar kebayang gitu, dalaman kita. Wah menarik. Apa aja tuh 6 jalur itu? Coba kita lihat. Yang pertama, kecerdasan emosional. Ini bukan cuma ngerasain emosi ya, tapi lebih ke bisa ngelola, paham, dan pakai emosi secara positif, konstruktif. Kedua, ada fisikalitas dan introsepsi. Ini kesadaran sama badan kita. Sensasi fisik, bahasa tubuh, sinyal dari dalam kayak lapar, capek, atau bahkan feeling di perut. Kenal diri luar dalam beneran. Ketiga, insting dan intuisi. Nah, ini akses ke pengetahuan yang nggak selalu dari mikir logis. Percaya firasat, gut feeling gitu. Ngenalin pola tanpa sadar. Keempat, motivasi. Ini mesin penggerak kita nih. Bisa bikin tujuan, tahan banting hadapi rintangan, jaga fokus jangka panjang. Kelima, ya jelas ini, logika. Kemampuan mikir analitis, mecahin masalah pakai urutan, nimbang untung rugi, bikin keputusan pakai data dan alasan yang jelas. Dan yang keenam, kreativitas. Ini bukan cuma seni ya, tapi bisa bayangin hal baru, nemu ide orisinal, ngerancang masa depan, lihat solusi yang nggak biasa. Tapi inget ya, ini model, penyederhanaan. Otak kita kan, wah kompleks banget jaringannya, saling nyambung semua. Cuma model 6 jalur ini lumayan bantu kasih kerangka buat ngenalin mana yang udah oke, mana yang perlu dilatih lagi. Tujuannya bukan jadi jago di satu jalur aja, tapi belajar nyatuin keenamnya secara fleksibel. Kayak musisi jago gitu, bisa main banyak alat musik, terus digabung jadi simfoni indah. Ini nyambung ke ide pendekatan seluruh otak yang ditekankan banget di buku ini ya. Coba deh, Anda bayangin, apa jadinya kalau kita mungkin nggak sadar ya, terlalu ngandelin satu atau dua jalur aja. Misalnya, orang yang logis banget, tapi ngabaikan intuisi sama perasaan pas mutusin soal hubungan. Atau sebaliknya,
Orang yang intuitif banget tapi kurang analisis logis pas ngatur duit. Buku ini ngasih analogi bagus. Kompor gas 6 tungku. Kalau cuma 1-2 tungku nyala pol, yang lain kecil apinya atau mati, ya masakannya bisa nggak matang benar atau malah gosong sebelah kan. Kinerja totalnya pasti keganggu. Pas banget analoginya itu. Dan ini nyambung kayak yang disebut Daniel Siegel, seorang neuroscientist, sebagai blocking atau splitting off. Mungkin bisa kita artikan kayak mutusin hubungan atau ngabaikan sengaja atau nggak sengaja bagian tertentu dari pengalaman kita. Misalnya, kita cuekin sinyal capek dari badan karena ngejar deadline. Atau ngabaikan rasa nggak enak pas ngobrol sama orang karena nggak mau konflik. Ini kan mekanisme pertahanan sementara ya, tapi bisa bahaya jangka panjangnya. Karena kita jadi nggak dapat info penting dari sistem kita secara utuh. Jadinya yaitu akses kita ke the source, ke potensi penuh kita, jadi terbatas. Kayak nutup sebagian jendela kesadaran gitu. Jadi, bukan cuma nggak optimal, tapi bisa jadi kita ambil keputusan berdasarkan info yang nggak lengkap ya. Biar lebih kebayang, buku ini kan ada contoh bagus tuh, gimana 6 jalur ini bisa kerja barengan di situasi sehari-hari. Misal kita nggak sengaja ketemu teman baik di jalan. Gimana tuh 6 jalur ini bisa nyala hampir barengan? Oke, coba kita urai ya. Mungkin pas Anda lihat cincin tunangan baru di jarinya, ada sekelebatan emosi cemburu dikit, itu jalur emosi, tapi cepat hilang, ganti rasa sayang, bahagia ingat momen bareng dia. Terus secara fisikalitas mungkin dada anget, senyum langsung keluar, langkah jadi ringan pas nyamperin. Itu interosepsi sama respons badan. Terus, mungkin intuisi kita nangkep ada sedikit beban di balik senyumnya, walau dia nggak bilang. Jadi kita nanya, kamu nggak apa-apa? Tulus gitu, bukan basa-basi. Sementara itu, motivasi buat jaga pertemanannya aktif. Ingat dia dulu dukung kita, jadi pengen bales dukung sekarang. Nah, di waktu yang sama, logika kita juga jalan di belakang layar. Oh iya, dia kan lagi cari kerjaan baru. Jadi kita simpen di kepala, buat nanyain gimana, mungkin bisa kasih kontak. Bahkan, kreativitas bisa muncul. Kita sekejap bayangin masa depan bareng dia, datang ke nikahannya, jadi tempat curhat pas dia mulai peran baru. Kita sadar, interaksi kecil ini lagi bangun cerita pertemanan jangka panjang. Wow, itu semua kejadian dalam beberapa detik atau menit ya. Kompleks banget. Tapi rasanya ya alami aja kalau udah nyatu gitu. Ini latihan menarik nih buat Anda coba nanti. Coba ingat lagi deh interaksi penting terakhir Anda sama rekan kerja atau keluarga mungkin. Coba petain jalur mana aja yang kerasa aktif, mana yang dominan, mana yang kayaknya tidur. Ini bukan soal benar atau salah ya, tapi lebih ke biar kita makin sadar sama pola di dalam diri kita. Dan kesadaran itu langkah pertama yang penting banget. Karena memang seperti kata buku ini, kebanyakan kita punya jalur favorit. Cara mikir yang otomatis kita pakai. Seringnya karena kebiasaan atau didikan dulu. Dan ada jalur lain yang rasanya kurang nyaman atau jarang dipakai. Nah, buat bantu proses ini, buku ini nyaranin latihan refleksi spesifik. Namanya, menilai jalur saraf Anda. Iya, latihannya cukup simpel, tapi bisa bikin aha gitu. Pertama, coba ingat lagi 2 atau 3 situasi interaksi sosial atau kerjaan yang lumayan berkesan baru-baru ini. Boleh yang lancar, boleh yang agak susah. Kedua, buat tiap situasi itu, coba kasih perkiraan kasar aja, pakai persentase. Seberapa besar sih peran masing-masing 6 jalur tadi? Emosi, fisik, intuisi, motivasi, logika, kreativitas, dalam cara Anda ngerespon atau bertindak waktu itu. Langkah ketiga, lihat polanya. Ada nggak jalur yang persentasenya tinggi terus di semua situasi? Ada yang rendah terus atau malah deket nol? Atau polanya beda-beda tergantung situasi? Misal, di kantor logis banget, di rumah emosional banget. Terakhir, ini bagian refleksinya. Coba renungkan, apa ya dampak jangka panjang pola dominan ini di hidup Anda? Untungnya apa? Ruginya apa? Peluang apa yang mungkin kelewat? Penting nih, lakuinnya tanpa ngejudge diri sendiri, tapi dengan rasa penasaran aja. Coba tulis hasil pemikirannya. Biar ada gambaran gimana kesadaran ini bisa bikin perubahan, sumber kita kan ngasih studi kasus si Fred ya. Bankir yang katanya super logis itu. Dia tipe orang yang mutusin hal besar dalam hidupnya, bahkan soal hubungan pribadi pakai analisis untung rugi di spreadsheet. Jalur logikanya kuat banget. Mungkin nutupin yang lain. Iya, Fred itu contoh bagus gimana kekuatan di satu area bisa jadi kelemahan kalau nggak seimbang. Lewat pemahaman model kelincahan otak ini, si Fred sadar kalau dia terlalu ngandelin logika,
sampai ngabaikan intuisi atau gut feeling dan kreativitasnya. Dia sadar, misalnya dalam investasi, kadang ada feeling atau pola yang nggak ketangkap sama angka doang. Nah, dia nggak cuma sadar, tapi dia bertindak. Dia sengaja latih diri. Selama beberapa bulan, tiap mau ambil keputusan investasi penting, dia sengaja luangin waktu. Nggak cuma analisis data, tapi juga nanya ke diri sendiri. Insting saya bilang apa? Ada kemungkinan lain nggak ya yang belum kepikiran? Kreativitas. Perasaan saya gimana soal risiko ini? Emosi. Wah, jadi dia secara aktif nyalain tungku-tungku lain di kompor metaforisnya itu ya. Terus gimana hasilnya buat Fred? Hasilnya lumayan signifikan katanya. Buku ini bilang, Fred nggak cuma bikin keputusan investasi yang lebih bagus secara keseluruhan karena nimbang lebih banyak faktor, tapi dia juga ngerasa lebih puas, nggak stres-stres amat, karena nggak cuma ngandelin satu kaki. Dia jadi lebih intuitif, lebih bisa baca situasi pasar secara utuh, bahkan hubungan pribadinya membaik karena dia mulai dengerin hatinya juga, nggak cuma kepalanya. Ini bukti kuat neuroplastisitas itu nyata. Kita bisa latih dan perkuat jalur yang kurang kita pakai. Cerita Fred ini bikin optimis ya, tapi ya pasti nggak selalu gampang kan? Biasanya apa sih yang bikin kita susah ngakses jalur-jalur tertentu ini? Buku ini juga bahas beberapa kemungkinan akarnya, misalnya buat jalur emosi. Mungkin ada yang dibesarkan di lingkungan yang anggap ekspresi emosi tertentu itu lemah. Cowok nggak boleh nangis, jangan cengeng. Akhirnya dia belajar neken atau mutus koneksi ke emosi itu. Atau sebaliknya, tumbuh di keluarga yang ekspresif banget tapi nggak ngajarin cara ngatur emosi. Jadinya gampang kebawa emosi ekstrim, susah mikir logis pas lagi emosi. Contoh lain buat jalur fisikalitas introsepsi, mungkin ada pengalaman dulu dibully karena fisik, cedera, atau sering dikomentarin negatif soal badan yang bikin seseorang jadi nggak nyaman atau misah dari badannya. Jadinya mungkin kurang peka sama sinyal internal, lapar, kenyang, capek, atau susah baca bahasa tubuh orang lain karena fokus kerasa nggak nyaman di dalam diri. Kebiasaan postur jelek atau jarang gerak juga bisa bikin koneksi ini lemah. Penghalang ini seringkali nggak kita sadari dan akarnya dari pengalaman masa lalu kita. Nah ini jadi bahan renungan penting buat Anda nih. Ada nggak ya keyakinan lama, pesan-pesan waktu kecil, atau pengalaman yang membekas, yang mungkin tanpa sadar ikut ngebentuk jalur favorit Anda, dan bikin Anda jadi cenderung ngehindarin jalur mikir yang lain? Ngenalin ini aja udah langkah besar loh. Dan disinilah konsep neuroplastisitas, kemampuan otak buat berubah, bikin koneksi baru, adaptasi sepanjang hidup, jadi bener-bener ngasih harapan. Buku The Source ini nekenin ini terus-terusan. Kalau Anda ngerasa lemah di jalur kreativitas atau susah percaya intuisi, itu bukan takdir permanen. Itu kondisi sekarang yang bisa diubah dengan latihan yang pas. Tepat. Nguatin jalur yang tertidur ini ya mirip kayak ngelatih otot yang jarang dipakai atau ngebentuk kebiasaan baru. Perlu sadar, niat, sama diulang terus secara konsisten. Sumber ini nyebutin kalau perubahan signifikan itu butuh waktu. Ada riset bilang 21 hari buat kebiasaan simple, tapi bisa 66 hari atau lebih buat perilaku yang lebih rumit atau ngubah pola pikir yang dalam. Kuncinya sabar sama diri sendiri, tapi juga disiplin buat terus latihan meskipun awalnya aneh atau nggak alami rasanya. Dan ini termasuk nantang pikiran emang gue begini orangnya atau gue nggak bakat di bidang X. Buku ini ngajak kita lihat potensi tumbuh dalam diri. Tiap kali Anda sengaja coba akses jalur yang kurang dominan, misalnya sengaja nanya intuisi gue bilang apa ya sebelum rapat, atau coba lihat sisi lucu kreativitas dari situasi nyebelin, Anda itu lagi aktif mahat ulang jalur saraf Anda. Ini proses yang butuh usaha sadar tapi sangat mungkin dilakukan. Oke, jadi rangkuman penting dari penjelajahan kita di bab 5 ini, kelincahan otak, kemampuan buat akses dan satuin ke-6 jalur mikir secara sadar dan seimbang, itu kunci fundamental buat buka potensi penuh the source dalam diri kita. Makin banyak alat musik di orkestra otak kita yang bisa kita mainkan bareng secara harmonis, makin kaya dan efektif musik hidup kita jadinya. Dan buat bocoran nih, bab-bab selanjutnya di buku ini bakal ngebahas setiap jalur ini lebih dalam lagi. Kasih strategi dan latihan buat nguatinnya. Betul. Paham soal kelincahan otak ini jadi fondasi penting sebelum kita masuk lebih detail ke tiap bagiannya. Ini kerangka besarnya lah, gimana semua saling terkait. Oke, setelah ngobrolin ini, rasanya makin jelas ya kalau kelincahan otak tuh bukan cuma skill kognitif tambahan, tapi aset yang nilainya tinggi banget di zaman sekarang. Ini soal mencapai kebijaksanaan yang utuh gitu ya, yang lebih dari sekedar pintar secara intelektual.
menuju pemahaman dan tindakan yang lebih nyambung sama keseluruhan diri kita. Nah, sebagai pemikiran penutup nih, saya mau ajak Anda merenungkan satu hal yang praktis banget. Dari 6 cara berpikir yang udah kita bahas, emosi, fisik, intuisi, motivasi, logika, kreativitas, kalau Anda harus pilih satu aja yang Anda rasa paling jarang Anda pakai secara sadar atau paling pengen Anda kembangin sekarang, mana yang Anda pilih? Dan langkah konkret pertama apa, sekecil apapun itu, yang bisa Anda lakuin minggu ini buat mulai ngelatih jalur itu dalam situasi nyata. Misalnya, kalau pilih intuisi, mungkin coba catat firasat Anda soal hasil rapat sebelum mulai, atau kalau kreativitas, coba cari 3 solusi aneh buat masalah kecil sehari-hari. Pertanyaan yang bagus banget buat dibawa pulang dan direnungkan ya. Tindakan kecil yang konsisten itu kuncinya. Terima kasih banyak sudah menyimak penjelajahan mendalam kita tentang kelincahan otak ini berdasarkan bab 5 dari materi sumber Anda. Semoga obrolan ini ngasih percikan inspirasi dan kesadaran baru buat Anda.